Dami ni debata na sumurong siyan sa luhok na roha. Hima na mga ramoti, ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhan tayo. Amen. Horas manita saluna. Shalom. Huria na hinaulongan ni Tuhan ta Jesus Kristus na madohoti parmingguon di bagasan tikyon marhite acara na dipatupa di HKBP Serpong Resort Serpong amanami inanami salu na ruas ni Huria na mengikuti parmingguonon di bagas nabi jala di kainganan na maragam. So nganido dohot naro tu bagas joro di bagasan tikyon. Tapatupa parmingguon di tonga-tonga ni Huriatta laos ubuk tu si tapatupa pamujakonon ni amang Pandita Resort na baru Pandita Robert Tapea sarjana teologi. So nganido dohot amang Pandita fungsional di HKBP Serpong amang Pandita Rajiun Nababan master teologi. So nganido dohot pelantikan fungsionaris di HKBP Resort Serpong dohot pelantikan pengurus Naposobulong Distrik PND dohot pengurus Parupuan Distrik PPD na adong di Distrik 20 Sada Bantenon. Masalah seruhata akamanami dohot inanami jala upasat hami matuhita salutna. Selamat hari Minggu madita salutna. Pujaha mahata ni dibata dihita di minggu na pasapuluhon dung Trinitatis tersurat di buku 5 Musa 15 Mamukas sian ayat 12 sahat rodi ayat 10. Tuksura mengadop diho donganmu sahalak heber bahwa manang parupuan ikon 6 tahun liling na ibana mangula diho tole papi 2 tahun ikon paluonmu boti ibana siang labung jala tuksura di paluaho ibana boti siang labungmu dan jadi rumah buti ibana paluonmu ikon buas pangalehonmu tu ibana sian biru-birum dohot sian perdigianmu dohot sian pangilanganmu anggur sian luhut naum pinasupasuhon ni Jehovah de batam tuho lehononmu ibana ikon paingotingotonmu hatubad donang hona jolo di tanah Mesir gabe di tubus Jehovah de batamho alanido ubain hutonahon tuho hataon sadarion alai tuksura dohonon nama doko dan dipangidorohakku nang malua au ruar siang labungmu ala holong rohana midaho dohot mida isi ni jabung ay sonang rohana di labungmu ikon buatonmu masa dasi girik jala turaunmu pinggolna di labung pitu jadi hatubanmu maibana rodi sa liling-lilingna tu hatubanmu parupuan pe laos songonido bahenonmu unang poladok roham ala paluonmu ibana butisian labungmu ay silopit sian gaji ni halak si pangan gaji pinagulahon na ho 6 tahun lilingna jadi pasu-pasuan ni Jehovah di batam maho di saluhut na niulam ido sahakna dongan saha porsiaw di bagasan Jesus Kristus malua sian perhatubanom merdeka dari
perbudakan. Nagabi tema di bagasan inggutta sadariong. Nomor 2 mutusi rikot boto otta. Ada yang dikatakan dengan istilah perbudakan masa kini, modern slavery. Wasa ay masa dope perbudakan sonari, masa dope perhatubanon sonari, masa dope penjajahan sonari, masa tutu masa di bulan November tahun nasalpo rodo sa halakdongan padita siya Jerman ali-alinani na margoar padita Dietrich Weinbrenner sa halak aktivis hak asasi manusia jala na gigih dalam pergerakan menghapuskan perbudakan zaman ini. Ijer mapihami ngaliling marali-hali doho Dietrich Weinbrenner jala alian ini gudang gereja na adong di Indonesia terlumubi di Sumatera Utara do iba. Jadi roh ibana tu Banten tu Serang ala na adong program penelitian tentang perbudakan di wilayah Banten, secara khusus di wilayah Tangerang. Manang na 3 minggu ada orang sosahat na sida nung nga dipangido pangurubiyo Tuhan. Jala hubay kami ang kapangiduan tu 3 perusahaan besar. Narong di daerah Cikande do na Humaliang mangidohon kesempatan lau mamereng situasi kondisi kerja makatahatai dohot akaburu songonido dohot pimpinan perusahaan alai sudah menolak dan adong naulah jaladung sangat Dietrich Weinbrenner tu Serang dohami dohot amang sekretaris distrik mandongane na sida mendampingi na sida huji hamil au tu 3 perusahaan narong di wilayah Tangerang di Cikande dohot na Humaliang alai hani di luas kolan sahab tu tempat parkir nang bui masuk tu bagasan. Ada apa di perusahaan-perusahaan ini? Tentu ada yang ditutup-tutupi, banyak yang disembunyikan dan sudah merupakan rahasia umum bahwa di Indonesia ini banyak perusahaan yang mempekerjakan para buruh karyawan tanpa memperhatikan hak-hak mereka yang mendasar. Upah yang mereka terima tidak sesuai dengan jam kerja dan juga tidak sesuai dengan keringat yang mereka curahkan demi perusahaan. Itu adalah kenyataan. Wasa mabir nasida macalo haroro nami haroro ni dongan naro sian Jerman. Kadongan sa porsiaw di bagasan Yesus Kristus. Di balik kenikmatan dan di balik kemakmuran yang mungkin kita rasakan, di sana ada banyak buruh yang menjadi korban. Banyak orang yang diperbudak. Banyak pekerja yang tidak mendapatkan hak-hak. Mereka tertindas. Mereka diperbudak. Dan produksi mereka begitu besar. Uang yang mereka hasilkan begitu banyak. Tetapi apa yang mereka dapatkan sangat sedikit. Modern slavery, perbudakan
masa kini masih terjadi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Jutaan orang sekarang ini diperbudak sesuai dengan laporan dari International Labour Organization ILO pada tahun 2017 yang lalu. Sekarang ini ada sekitar 40 juta orang yang hidup dengan perbudakan. Yang diperbudak 25 juta orang sedang menjalani kerja paksa, dan 15 juta orang yang hidup dengan kawin paksa. Belum lagi child and women trafficking, penjualan perempuan dan anak-anak. Ini adalah realitas yang mengerikan di tengah kehidupan modern dan di tengah kebebasan, termasuk di tengah-tengah bangsa kita yang esok hari tepatnya merayakan 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, ketika Insinyur Soekarno-Hatta membacakan pernyataan kemerdekaan Indonesia. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Pernyataan yang singkat padat, pernyataan yang mengumumkan ke seluruh dunia bahwa kita adalah bangsa yang merdeka setelah 350 tahun kurang lebih dijajah oleh Belanda dan bangsa-bangsa lain. Sebagai bangsa yang merdeka, Indonesia bebas menentukan masa depan dan bebas berjuang dengan politik yang bebas aktif bersama-sama dengan bangsa-bangsa lain menuntut supaya penjajahan dihapuskan di seluruh dunia. Pada masa pemerintahan Insinyur Soekarno, Indonesia sangat aktif membebaskan negara-negara terjajah di Asia dan Afrika, dan Indonesia merupakan pemimpin dalam pergerakan untuk menghapuskan penjajahan di atas bumi sesuai dengan yang tertulis di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak setiap bangsa. Karena itu penjajahan di atas bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Paragraf pertama, kalimat yang pertama dalam mukadimah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Karena memang penjajahan dan perbudakan adalah merupakan kejahatan. Itu adalah kejahatan. Perbudakan dan penjajahan adalah manifestasi dari naluri keinginan manusia untuk berkuasa atas orang lain, bahkan menggunakan orang lain, kehidupan orang lain demi kepentingan sendiri, demi kenikmatan pribadi, menumpuk harta kekayaan dan menyangkal hak-hak orang lain. Ini adalah tindakan yang immoral dan bertentangan dengan tujuan penciptaan Allah, di mana manusia diciptakan dengan harkat dan martabat, yang memiliki kehormatan, yang bebas menggapai impiannya, yang bebas dari segala bentuk pengekangan dan penguasaan pihak lain. Kenyataan dalam hidup di dunia ini, mulai dari awal peradaban manusia sampai sekarang, belum pernah terjadi dunia ini bebas dari perbudakan. Belum pernah berubah zaman, berubah bentuk penjajahan dan perbudakan
Dan perbudakan dan penjajahan sudah menjadi bagian dari interaksi sosial umat manusia. Bahkan pada waktu tertentu dan di tempat tertentu itu sah memiliki budak dan memperbudak orang. Sah. Di abad 19 di Amerika Serikat, jual beli budak itu hal yang biasa. Di satu hari di satu tempat di Mississippi, pelelangan manusia orang Afrika, orang kulit hitam Afrika adalah hal yang lumrah. Pemanya hari Sabtu siang jam 2 sore sampai jam 6 sore diadakan pelelangan budak orang kulit hitam. Siapa yang memberikan harga yang tertinggi dan dia akan mendapatkan budak terbaik yang masih muda, ganteng, kuat, taat, patuh terhadap Tuhan, bisa mendapatkan tawaran yang lebih tinggi. Itu belum lama. Di awal abad ke-20 masih terjadi 1920-an, 1930-an sampai 1960-an. Itu masih praktek-praktek yang biasa di Amerika Serikat. Itu adalah penentangan terhadap penciptaan manusia. Ternyata ribuan tahun yang lalu di tengah-tengah umat Israel bangsa Tuhan, praktek perbudakan itu juga adalah hal yang biasa. Sekalipun Tuhan tidak menginginkan itu, tetapi karena perkembangan budaya orang Israel dan interaksi manusia, interaksi sosial di antara orang-orang Yahudi, perbudakan tidak bisa dihindarkan. Bahkan itu dilegalkan. Itu diizinkan. Sekalipun Tuhan tidak menginginkan itu, tetapi itu diizinkan. Dan itu nampak dalam firman Tuhan hari ini. Saya bacakan sekali lagi. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani maupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Artinya itu diizinkan. Tetapi sekalipun memiliki budak, harus memiliki batas. Pada tahun yang ke-7, sabat bagi Yahudi, semua mereka harus dilepaskan. Ada batas-batas perbudakan itu. Sekalipun dalam budaya manusia terkadang tanpa batas melakukan penyiksaan, melakukan penindasan dan perbudakan terhadap banyak orang yang lemah. Sekarang ini dan dalam perkembangan zaman, perbudakan menjadi praktik yang biasa. Yang kuat berkuasa atas yang lemah, yang kaya memperbudak yang miskin. Pemenang dalam perang bisa menguasai semua harta milik musuh yang dikalahkan, bahkan bisa menjadikan penduduk yang dikalahkan itu menjadi budak mereka. Menurut catatan sejarah, sebelum kekristenan, masyarakat Batak juga sudah biasa melakukan perbudakan. Apa tu dia tabang tu tidak? Molo nejulo kan kau putih nejulo aka perjuji do, aka perjuji. Jadi arongko si raja juji, asal merjuji bana saya monang terus. Alai arongko perjuji talu. Jago-jago terus saya merjuji bana, mengula malas, alai merjuji. Jadi mau merjuji bana, ikon talu mah, budang mau tangna, dang targarar be, au sura be di garis jabuna dohot haumana,
dan saya manggaral utangna. Alani di leong mainantai dohot akayana konna jadi budak nih parutangan. Luar biasa. Itu adalah praktik yang biasa di tengah masyarakat Batak. Dan itu terjadi sampai masa kekristenan. Dungi Roma ingwer ludut nomensen. Dohot akka naposo ni debata akka misionaris. Dituhori si nomensen mamakke hepengna akka budakon di babungu manasida di huta dame sa di huta guhami do tang pat ditarobet na biasa tu siya di babungu manasida di dame sa di huta dituho dibuka sinomensen huta na marguardang di desa sa di huta diajari manasida marete, diajari manasida marharmonika, diajari manasida hatani debata, diajari manasida majaha, diajari manasida manurat, diajari manasida marhayason. Dia membebaskan mereka dari perbudakan. Dan itulah yang menjadi cikal bakal jemaat pertama di Rura Silindung. Merohami najujuk marjami tadi sih. Dami saya nihuta. Sada huria na met nama cai uli na bersejarah. Ra kamu nabi ate akamang detinang akana hea tu tarudung Victor diusaha do ate amang tapi ya kalau tu dami saya nihuta. Mololau kamu tu tarudung man si borong-borong usaha kamu lau mamere gereja na pinukkan ni ingwer ludu inomensen. HKBP damai saat nihuta. Itu adalah merupakan pertanda misi gereja untuk membawa kebebasan, menghapuskan perbudakan, menjadi simbol dan inspirasi bahwa memang gereja terpanggil untuk membebaskan orang dari perbudakan. The truth will set you free. Kebenaran akan membebaskanmu. Injil Yesus Kristus itu adalah Injil kebebasan. Darah Kristus tercurah di Golgota untuk membebaskan kita dari perbudakan dosa. Jadi penginjilan gereja, misi gereja harus membebaskan. Orang Kristen harus membebaskan. Karena memang Kristus membawa kebebasan bagi orang-orang yang tertindas. Mula dimulai nih misi ni Tuhan Yesus terlumobi mula tajaha di Lukas 4 ayat 10 ayat 20 itu roh Tuhan ada pada oleh sebab itu dia mengutus aku untuk memberitakan kabar baik kebebasan kepada orang-orang yang tertindas, kelepasan kepada orang-orang tawanan, dan kabar baik tentang tahun rahmat Tuhan. Tahun rahmat Tuhan adalah tahun kebebasan. 75 tahun kebebasan kemerdekaan Indonesia adalah tahun kebebasan. Kehadiran Tuhan di tengah-tengah dunia ini adalah pertanda kebebasan. Kehadiran Injil di tengah masyarakat Batak membawa kebebasan. Demikian juga teologi Deuteronomi menekankan kebebasan umat Tuhan dari perbudakan. Jikapun ada perbudakan, umat itu harus memahami batas-batas praktik perbudakan yang dapat mereka lakukan. 6 tahun lamanya. Seseorang bisa memiliki budak. Tahun ke-7 jangan. Kecuali sang budak itu menginginkan dia tetap di situ dan dia harus menjadi budak untuk selama-lamanya. Itu adalah pilihannya. Itu adalah keinginannya. Karena dia merasakan cinta kasih dari Tuhan. Bukan karena dipaksa lagi.
Dan ketika pemilik budak membebaskan budaknya, dia tidak bisa membebaskan begitu saja. Dia harus membekali dia, mempersiapkan makanannya, ternak, kambing dombanya, memberikan anggur dari yang dia kumpulkan. Artinya dia harus mempersiapkan budak itu sampai dia dapat memulai kehidupan yang baru, berdiri di atas kaki sendiri, berdikari. Itu adalah perintah Tuhan. Saudara-saudara, umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita terpanggil menjadi pembawa kebebasan, pejuang pengentasan perbudakan dari muka bumi ini. Dan kita sudah sangat berbahagia sebagai orang Kristen dan sebagai warga negara Indonesia. Kita harus bangga bahwa memang panggilan yang sangat mendasar termasuk di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Warga Indonesia dan warga Kristen terpanggil untuk menghapuskan perbudakan dan penjajahan dari muka bumi ini. Bagi sebagian masyarakat Indonesia, mungkin sebagian kita yang hadir di gereja ini atau mendengarkan khotbah di rumah, kisah Marsina masih segar di ingatan kita. Marsina adalah tokoh aktivis yang menentang perbudakan dan juga yang menentang perlakuan terhadap para buruh, sekalipun dia sendiri juga adalah buruh di PT Catur Putra Surya. Dia terbunuh pada bulan Mei 1993. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Marsina mati setelah mengalami penganiayaan berat. Dan Marsina menjadi simbol pergerakan dan perjuangan untuk menuntut hak-hak buruh di Indonesia. Karena memang kekerasan, perbudakan, dan pengingkaran akan martabat manusia telah terjadi berulang kali dalam sejarah peradaban manusia. Itu adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan, terhadap tujuan penciptaan Allah, dan juga terhadap deklarasi hak asasi manusia yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Deklarasi universal hak-hak asasi manusia menjamin hak setiap orang untuk hidup bebas dan bermartabat. Itu adalah hak yang tidak bisa disangkal, yang dimiliki, diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang yang lahir di dunia ini tanpa terkecuali. Firman Tuhan menjamin bahwa manusia itu berharga di hadapannya. Dan praktik perbudakan adalah penentangan terhadap firman Tuhan dan jaminan yang diberikan oleh Tuhan. Karena itu, setiap orang Kristen terpanggil untuk membebaskan orang lain. Kita orang merdeka, sebagai orang Kristen dan sebagai bangsa Indonesia, kita adalah orang-orang bebas yang terpanggil juga membebaskan orang lain. Kita tidak bebas dari diri kita sendiri, bukan karena perjuangan kita sendiri. Sebagai bangsa kita bebas bukan karena perjuangan kita, itu karena perjuangan para pahlawan perjuangan bangsa kita. Dan sebagai orang Kristen, kita bebas bukan karena kebaikan kita, bukan karena usaha kita. Itu adalah dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita dengan darah Kristus dan kematiannya di salib. Karena itu kita bebas, karena dibebaskan untuk membebaskan, dibebaskan bukan untuk menindas, dibebaskan bukan untuk menikmati kebebasan itu sendiri, dibebaskan bukan untuk menyia-nyiakan kebebasan itu, tetapi dibebaskan untuk membebaskan, dimerdekakan untuk memerdekakan. Ini firman Tuhan ini
sangat tepat bagi kita pada perayaan 75 tahun kemerdekaan Indonesia secara keseluruhan bagi warga Indonesia dan bagi umat Kristen yang mendengarkan khotbah ini. Khusus bagi kita yang ada di HKBP Serpong saat ini, semua kita yang ada di rumah Tuhan ini. Karena pada hari ini kita akan melakukan pelantikan terhadap pendeta resort, pendeta fungsional, pengurus resort atau majelis resort, ke sinode gudang, sinode distrik, juga pengurus paropuan distrik, pengurus Naposobulung distrik, pada semua pemimpin. Kita semua yang hadir di rumah ini, di rumah Tuhan ini adalah pemimpin. Sebagai pemimpin, kita harus pemimpin yang membebaskan, jangan yang menindas. Ulang 4 resort, alih-alih kurung bersama mahasiswa, nabur judo, tak yang menindas, membebaskan terus saja. Nak dari kantor pusat, ikon jujur kami pelayanan, Nasida sebagai kepala staf kantor pengurus, kami sebagai preses, ya hampir tiap hari berjumpa ya, lalu bergumul bersama memikirkan yang terbaik. Soalnya ini doa amang pandita Rajiwan Nababan, ya, yang saya kenal sebagai hamba Tuhan yang baik dan rendah hati, dan juga yang selalu mengupayakan kebenaran, menyatakan kebenaran, yang memang harus seperti itu. Harus berani menyatakan kebenaran, jangan takut. Ikuti naluri hatimu. Kemudian juga dengan pengurus PBD ya, baru terpilih dan akan dilantik. Tiado didokon Steve Jobs, jangan takut mengikuti naluri hati. Dan naluri hati kita adalah kita akan membebaskan orang lain. Kamu sudah telanjang. Sebenarnya tidak ada alasan untuk melawan kata hatimu. Apa yang kamu takutkan? Nyatakan kebenaran. Demikian juga dengan pengurus Naposobulung, sudah dipilih oleh teman-temannya. Kamu harus tempatkan dirimu sebagai orang yang membebaskan. Jangan turut menindas. Tidak ada gunanya jika kamu di hadapan kamu terjadi penindasan dan kekerasan dan kamu diam saja. Tidak ada gunanya itu. Tidak ada lebih dari pengecut. Tapi jika kamu adalah menyatakan diri orang Kristen, pemimpin, harus menyatakan kebenaran, ikuti kata hati, dan bertindak untuk kebebasan, bukan menjadi penindas. Ayala Kristen figuran gua ke penindas kamang dominan. Banyak orang Kristen yang menjadi penindas. Dan ini harus kita sadari, ya. Jangan takut. Saya sebagai pendeta tidak pernah takut. Dengan konsekuensi apa? Kita belajar dari Dr. Martin Luther. Here I stand. Di sini aku berdiri. Di hadapan firman Tuhan, menyatakan kebenaran apapun konsekuensinya. Saya harus berhadapan dengan evil, dengan setan, dengan penjahat, orang-orang yang melakukan kekerasan. Saya tidak akan pernah berdiri bersama-sama dengan orang yang melakukan kejahatan. Saya harus menentang mereka itu. Jadilah pemimpin yang demikian. Jadilah orang Kristen yang demikian. Maka kamu akan diberkati Tuhan. Kamu akan diberkati Tuhan. Dan itu yang dikatakan di sini. Jika kamu membebaskan orang dan kamu berlengkapi dia dengan makanan minuman sesuai dengan berkat yang diberikan oleh Tuhan kepadamu, kamu akan diberkati Tuhan. Tetapi jika kamu mempergunakan jabatan, mempergunakan posisi untuk menindas orang lain, untuk melakukan kekerasan, mengintimidasi orang lain, jangan harapkan mendapatkan berkat Tuhan. Lepas doa.
amanami Pandita Resort Net baru ali-aliku Pandita Robert Utapea amanami anggiku Pandita Rajiun nababan akan komitmen. Mari kita melangkah bersama untuk menghapuskan perbudakan penindasan kekerasan dari dunia ini, secara khusus di distrik 21 Banten. Mari kita berjuang melawan, menentang semua bentuk-bentuk kekerasan dengan alasan apapun itu. Kita harus berjuang. Ina distrik dalam perjuangan kita akan membawa kesejukan dan kekuatan. Nah, Poso Bulung akan membawa kesejukan, inspirasi. Ya, seperti berulang kali saya sampaikan ya kepada Ketua Sekretaris Poso Bulung, termasuk dalam pertemuan kita di Puncak dan juga pada pemilihan di minggu yang lalu, saya katakan, berikan kepada saya ungkapan dari Soekarno, berikan kepada saya 1000 orang tua, maka saya akan mencabut semeru sampai ke akar-akarnya. Tetapi berikan kepada saya 10 orang pemuda, maka saya akan mengguncang dunia. Postur aku, Ketua Poso Bulung, Sekretaris, Ketua Perempuan, Sekretaris, sudah lima pengurus. Nah, so hadir di Bagas Atikian. Dohon pengurus Resort Serpong ini, ya, saya yakin dengan kepengurusan yang baru ini akan bisa melanjutkan segala yang baik dalam kepengurusan yang lama, bahkan akan menyumbangkan lagi. Songonido dohon di amanami Pandita Resort, dohon amanami Pandita Fungsional. Saya didongani di Pargogo itu hatama. Dohon tu selalu na ruas ni huria. Di Bagas tabi, dohon di Bagas Joron, manang na di dia pehita. Bersedialah, bukalah hati, bukalah pikiran, serahkanlah dirimu untuk Tuhan pakai sebagai alat pembebasan, memerdekakan orang dari perbudakan, dari penindasan, dan dari keterpenjaraan, mulai dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar. Maka yakinlah Tuhan akan memberkatimu, Tuhan akan memberkati keluarga Aman dan Inang, dan Tuhan akan memberkati gereja ini. Amin. Martani mai. Puji pasangan kami guarmu nabadiai. Al Tuhan perdengan basa. Huit parholong roh na semua. Maulay ating ali Tuhan. Diasi ni roham. Do iholong ni roham. Argas itu dua ali Tuhan jol manapin kami. Dito paho hopartu kaparmu do rupam. Alani ini ali Tuhan. Sudi na merendahkan, melecehkan, memperbudak akan ating kami. Maralo do turoham. Pakai mahanya ali Tuhan. Asal diaradi kami memperjuangkan hak-hak nasida. Pergugui ali Tuhan. Akan diucapkan di Bagas Sadarion naposom amanami Pandita Resort, dot amanami Pandita Fungsional, Pandita Robert Utapea, dot amanami Pandita Rajiun nababan. Sangkiat ali Tuhan. Para rumu nasida maka didakon barita na uli hasitongan dohot haluaw. Songon ido dohot parhalado resort. Para rumu manasida ali Tuhan songon ula-ulam. Jala marsinodang ali Tuhan huriami marhite-hite akka naposomon parhalado resort. Songon ido ali Tuhan dohot yanakkonmu Ketua dan Sekretaris Poso Bulung Distrik Andre Artonang dohot meratua si mama orang perkubuan memadasi dari Tuhan dan memimpin dia ke pakubesion tuaka na Poso Bulung nadong di distrik 21 Bantenon arar nasida pergugui nasida persahalai perbisuki nasida Tuhan. Sumanido dohot pengurus perempuan distrik Inanami Inang Ruli Ultong dohot Inanami Sekretaris Inang Roslinda Nabi Dipuli dohot diangka kelengkapan kepengurusan
urusan saya pergugui mana sida Tuhan jalawui na sida merangkul sude kaina narong di distrik Tuhan sadawan kenon lau patwa pakkubesion na mo dilang hebang mali Tuhan pakkubesion ni di mga to kami distrikon pergugui persahalai jaladongani na sida salungna sahat di tangan mo mahuryamon sahat di tangan mo mahami salungna parar mahami o partuasi dot kolong ni Tuhan marhite ti Jesus Kristus Tuhan namin. Amen. Kurian itu kata di bagasan Kristus mau liate ma di debata marhite hatana nare marhite mahita laus pasahat ma pelea marhite kiu